Ya. Fotografi itu salah satu sifatnya adalah membekukan sebuah adegan Ya. atau memberhentikan suatu gerak Oh, membekukan adegan atau memberhentikan suatu atau gerak. memberikan sesuatu. Kenapa? Oh, fotografi. Tidak ada peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsaku dimanapun berada, saya tentunya selalu mengucapkan banyak terima kasih karena kita selalu mengamati salah satu channel YouTube kita atau podcast kita yang kita beri nama bersama, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa dimanapun berada, tentu saja hari ini kita lagi banyak aktivitas, ya boleh jadi kita beraktivitas dalam negeri yang tercinta Indonesia, atau mungkin ada juga yang sementara melakukan pelawatan ya atau kunjungan ke luar negeri, mungkin dalam kapasitasnya sebagai peserta konferensi, atau dia berwisata, atau dia happy bersama dengan keluarga ya. Baik para pemirsa sekalian, tentunya saya selalu ketengahkan bahwa podcast kita ini selalu bercerita tentang nuansa-nuansa komunikasi. Ya, tentu saja komunikasi itu semakin mengglobal ya, sampai kita kenal ada yang namanya komunikasi sinematografi, ada komunikasi fotografi ya, dan tentu komunikasi-komunikasi yang berkaitan dengan lainnya. Yang pasti bahwa komunikasi ini adalah sesuatu yang multi ya, bisa mendekati semua prodi program studi yang lain. Tentunya kalau kita bicara tentang politik ya, maka bisa saja komunikasi politik. Kita bicara bisnis, komunikasi bisnis. Ketika kita bicara tentang kesehatan kedokteran, maka dia wilayahnya adalah komunikasi kesehatan atau komunikasi kedokteran. Tapi pada kesempatan ini ya, para pemirsa sekalian, kita akan berbicara tentang komunikasi atau seni yang merupakan bagian dari komunikasi atau komunikasi seni. Salah satu tajuk yang kita angkat adalah terkait dengan komunikasi fotografi. Ya. Para pemirsaku dimanapun berada, pada kesempatan ini hadir salah satu narasumber kita yang tentunya kita sudah maklum ya, beliau adalah sosok ya, fotografer ya. Beliau agak mahir ya di bidang fotografi tentunya. Saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Hasbullah Matar, SHI, SSN, MM, dan MIKOM. Iya, beliau adalah tentunya seniman, iya, tapi kemudian dia bergabung di akademisi. Makanya kalau saya panggil beliau sebagai sosok akademisi seni di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Ya, ini ilmu beliau adalah agak paripurna karena dia di samping dia seorang praktisi, dia juga memahami secara teoritis. Dia bisa combine dua-duanya itu sehingga tentu hasilnya akan menjadi lebih baik. Saya lanjut ya para pemirsa sekalian. Saya sapa dulu beliau, biasa dipanggil Bang Ibul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibul, bagaimana kabar tak? Sehat-sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bang Ibul ya, terima kasih sudah hadir di studio Mr. Koronis. Mungkin pertanyaan pertama Bang Ibul ya, kita bicara tentang fotografi. Kira-kira apa sih definisi fotografi itu? Ya, silakan Bang Ibul. Fotografi itu ada dari dua kata, Ya. foto dan grafi. Ya. Foto itu cahaya, grafi itu melukis. Melukis atau menggambarkan ya? Ya. Oh ya. Jadi fotografi itu aktivitas Ya. dengan cara melukis pakai cahaya. Gitu. Pakai cahaya ya? Iya. Jadi kalau tidak ada cahaya, fotografi tidak bisa bekerja. Oh. Dia harus, makanya foto dan grafi. Foto itu cahaya, grafi itu melukis. Melukis. Alat kerjanya ya cahaya. Nah, makanya memang dalam perjalanan teori cahaya ini menjadi sesuatu yang penting secara teoritis. Iya betul. Secara teoritis. Karena kalau tiba-tiba cahaya tidak ada, mati lampu umpama, tidak ada yang bisa. Makanya biasa begini, saya biasa membahasakan begini. Fotografi itu
adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oh, Artinya berbeda cahaya, berbeda pengukuran cahaya pada jam 6, berbeda pengukuran cahaya pada jam 8.30, berbeda pengukuran cahaya pada 10.15 sampai nanti sore jam 6 yang Maghrib. warna putihnya matahari sudah habis. Karena kalau sudah melewati jam 12 itu warna putih sudah habis, dia mulai kekuningan. Kuning jam 1, kuning jam 2, kuning jam 3, kuning jam 4, dan kuning oranye itu dari 5 ke 6. Nah itu memang cahaya menjadi pembahasan tersendiri. Iya, di dalam fotografi. Iya, yang membuat apakah foto itu berdimensi atau tidak ya cahaya. Tergantung cahaya. Cahayanya. Oke, baik. Kemudian berikutnya ya, Bang Ibul ya, terkait dengan bagaimana fotografi, bagaimana proses pencahayaan. Kira-kira di fotografi itu bagaimana proses kerjanya? Ya, cara kerja dalam fotografi kira-kira? Ya. Di fotografi itu ada dua hal yang sangat urgent dalam bekerja. Yang pertama cahaya tadi. Yang kedua adegan. Cahaya itu kemudian kita itu berbicara nanti tentang optik. Kemudian kalau adegan itu teori gravitasi. Teori gravitasi. Jadi gambar foto itu gambarnya diam. Gambar foto gambarnya diam. Iya, sifatnya foto itu gambarnya diam. Kalau sinematografi gambarnya bergerak dan ada suaranya. Fotografi tidak ada. Diam saja ya. Makanya kalau orang mau belajar itu harus belajar gambar diam baru belajar gambar bergerak. Tidak bisa, tidak tepat kalau belajar gambar bergerak baru belajar gambar diam. Jadi urutannya fotografi dulu baru sinematografi. Belajar gambar diam, selanjutnya mengenal gambar bergerak. Jadi fotografi yang bekerja dua tadi itu. Cahaya dan adegan. Cahaya itu kan menyinari objek sehingga kelihatan. Jadi kenapa bisa kelihatan itu objek? Karena disinari. Kalau tidak disinari, ya tidak bisa dilihat. Kalau dia gelap, tidak bisa kelihatan ya. Tidak bisa kelihatan. Yang kedua, fotografi itu salah satu sifatnya adalah membekukan sebuah adegan atau memberhentikan suatu gerak. Membekukan adegan atau memberhentikan suatu gerak. Kenapa? Tidak ada peristiwa yang berlangsung lama. Semua peristiwa berlangsung singkat saja. Terjadi sepersekian detik. Di situ fotografer harus memiliki kejelian. Lebih dari kejelian. Lebih dari kejelian. Dia memang harus punya intelektualitas yang tinggi ya. Karena harus membaca itu objek. Betul. Apa sih? Objeknya apa sih? Jangan sampai terlewat ya. Dia harus tahu masalah itu. Jadi dia berjalan itu, fotografer berjalan di muka bumi itu bisa melihat setiap gerak pergerakan manusia, semuanya adalah tema. Ini tema ini nih. Dia harus tahu. Jadi kita mengarahkan kamera. Nah, jadi yang komponen yang paling berbeda itu cahaya sama adegan. Adegan, contohnya gini nih. Berbeda adegannya kalau ada atlet sepeda BMX. Sepedanya dipacu di atas aspal. Biasa saja. Yang istimewa adalah ketika sepedanya diangkat sudah di atas aspal. Nah, sepeda di atas aspal terjadi sepersekian detik. Tidak mungkin seterusnya membekukan adegan. Di situ peristiwa berlangsung singkat. Tidak ada peristiwa yang berlangsung lama. Singkat terjadi sepersekian detik. Disitulah fotografi bekerja memberhentikan waktu. Ketika sepedanya terbang, orang naik sepeda di atas aspal, biasa saja. Ketika diangkat di situ istimewa karena sepeda bannya di udara bukan di aspal. Logika gambarnya begitu. Oke, bagi Bulia. Tentu hal ini ya, tentu saja ada teori-teori yang mendukungnya terkait dengan umpama fotografi itu ya. Teori-teori apa saja itu ya? Ini menarik ini. Dan saya kira sudah banyak saya bicara di kelas dan di beberapa tempat. Teori fotografi itu alangkah banyak Pak dilupakan. Jadi teori fotografi itu harus dikuasai. Dikuasai, dihafal di luar kepala. Jadi kalau sudah di lapangan, lupakan itu teori. Dilupakan teori. Jangan lagi di lapangan.
Kalau kita mengemudi, ada tikungan pada kemiringan sekian, kemudian harus begini. Tidak usah lagi bertanya, rasakan saja. Oh begini nih. Nikmati saja. Iya. Jadi teori itu dipelajari untuk dilupakan. Kalau sudah di lapangan, sudah ketemu objek, jangan lagi bicara teori, lupakan itu teori. Kamu fokus ke objeknya. Oh ini mau diapakan? Perspektif apa yang mau saya bangun dari objek ini nih? Ada kemiskinan, ada anak-anak pengungsi di anak-anak pengungsi, anak-anak perang, korban pengungsi. Ada tokoh politik lagi kampanye, itu berbeda cara motretnya. Cara motretnya. Jadi apa namanya, beda-beda. Jadi teori dipelajari itu untuk dilupakan harus. Tetapi kalau sudah dipelajari, mohon dilupakan. Karena kalau di lapangan, kalau di lapangan berteori lewat momen Pak. Lewat momen. Peristiwanya lewat. Wah, bagaimana cocok di kecepatan 125 ini? Cocok di diafragmanya, enggak bisa. Enggak bisa ya. Yang bekerja adalah intuisi. Intuisi benar ya. Oke. Bang Ipul ya. Di dalam fotografi itu kan ada dikenal umpama tata kelola, ya komposisi. Kira-kira seperti apa itu ya? Terkait dengan itu. Fotografi itu ini nih. Saya enggak usah bicara fotografi, saya bicara bahasa lain saja. Bahasa lain. Fotografi seperti makanan, Pak. Oh, seperti makanan. Kalau sudah dimasak dihidangkan. Oh, begitu ya. Apakah nanti kemudian dihidangkan pakai piring besar, piring kecil? Terserah. Terserah. Yang mana dianggap menarik? Tapi itu nanti berbeda pengaruh keindahannya. Anda taruh di lantai, Anda taruh kita taruh di atas meja, mejanya dikasih spray. Itu berbeda kesannya. Jadi sentuhan itu menentukan kesan. Sentuhan menentukan kesan. Kemudian di fotografi, kalau di dunia pariwisata itu ada istilah tata hida kalau makanan. Tata hida. Kalau fotografi tata letak. Tata letak. Komposisi. Jadi kalau saya motret gelas, jangan ada bebek di samping dong. Itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Karena ini mau dipoto gelasnya. Jangan membuat sesuatu yang kemudian multitafsir. Anda orang menyuguhi foto gelas, kenapa ada bebek? Ada bebek di samping. Kenapa di sampingnya? Ini kan bahaya. Nah, makanya mungkin dengan sangat terpaksa bebeknya ini miliknya kepala desa. Tidak berani kita usir bebeknya, nanti kita diusir. Ada caranya, kasih kabur tuh bebek. Oh, kasih buram ya? Kasih buram. Kasih jelas, kasih detail ke gambarnya di gelas. Bebek itu dikasih kabur. Ada caranya. Nah, tetapi kalau di lapangan lupakan itu teori begitu ya. Karena kalau di lapangan ini kadangkala ada hal-hal yang bersahabat, tetapi kita buat satu komposisi. Contoh umpama bantal. Umpama kita desain tidak perlu pakai spray umpama. Sampul ya. Bisakah seperti itu dalam dunia seni fotografi? Bisa. Kesannya lain. Bantal itu dikasih pembungkus, dikasih spray, nggak dikasih ya kesannya lain. Sama-sama menawarkan tidur, sama-sama menawarkan tidur yang nyaman. Tetapi lebih nyaman kalau pakai sampul, apalagi sampul itu dikasih wangi-wangian. Tidurnya mungkin lebih nyenyak dari yang nyenyak lebih. Jadi ada kembangnya. Seni menawarkan nilai lebih. Seni menawarkan. Kenapa sih orang menyuguhkan makanan dikasih baki? Ini ilmu tata letak. Dikasih baki, kemudian baki itu dipilih yang warna apa? Semua pertimbangan. Persoalannya adalah masyarakat kita melakukan itu tidak dengan sadar. Dia hanya refleks insting manusiawinya saja, indera bahwa oh ini cocok ini sama ini. Tetapi tidak terikat sama teori. Nah, makanya saya bilang kembali ke perguruan tinggi. Iya, kalau di perguruan tinggi diatur. Kalau biru ketemu kuning hasilnya adalah kalau merah ketemu kuning hasilnya adalah namanya teori nirmana. Iya, sebab kalau tidak kembali ke perguruan tinggi nanti dia campur begitu saja. Liar ya. Makanya saya bilang terukur. Iya. Kalau masalah di lapangan saya bilang teori dilupakan. Itu karena kita harus fokus pada objek. Fokus pada objek. Masalah apa sih yang dihadapi oleh manusia? Karena tema di depan kamera itu yang paling tinggi martabatnya adalah manusia. Tertinggi kastanya di depan kamera objeknya adalah manusia. Manusia kan adalah makhluk yang mulia juga, yang berat. Tentu beda dengan kasta tertinggi objek di depan kamera adalah manusia.
Iya, iya. Baik, pemirsa sekalian, ini menarik sekali nih, tapi ya kadang-kadang kan kita terbatas dengan waktu yang tersedia, umpama ya. Bukan sih waktu yang terbatas, tapi kita lah manusia yang mendesain menjadi waktu itu menjadi terbatas ya. Kira-kira pertanyaan terakhir Bang Ibul ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kata kunci ya, kata kunci terkait dengan sinematografi? Tentu ada rekomendasi yang kita sampaikan ya, apalagi terkait dengan sebuah kesadaran umpama tentang sesuatu objek, hadirnya objek. Kira-kira bagaimana coba? Ya, jadi kata kunci dalam memotret itu, ya, dan ini tidak cukup pintar dan tidak cukup tahu teori, ya, harus lama di lapangan, Pak. Harus lama di lapangan. Yang paling urgent adalah sadar hadirnya objek. Sadar hadirnya objek. Sadar. Ya. Bisa membedakan yang mana objek yang menarik, mana tidak. Harus dengan kesadaran ya. Kesadaran itu. Dan itu harus didasari pengetahuan yang memadai. Iya, betul. Anda ke lapangan. Iya. Anda bawa kamera yang harganya mahal. Iya. Belum tentu Anda bisa memenangkan pertandingan. Iya. Anda pembalap pemula, dikasih motor 250 cc. Betul. Tapi selama ini Anda balapan 90 cc, bunuh diri, tidak bisa mengendalikan anak. Tidak bisa. Nah, ilmunya terbatas, kemudian medanya. Jadi yang paling mudah adalah sadar. Ini objek apa sih ini? Ya. Objek yang ada kepiluannya, ada deritanya. Nah, di sini fotografi, karena fotografi di sini dipekerjakan sebagai media ungkap. Media ungkap. Manusia jadi di fotografi orang bisa marah, bisa jatuh cinta, bisa kesal ya. Macam-macam bisa ungkapkan di situ toh. Nah, tapi dibutuhkan kemampuan memotret. Berbeda memotret dan kemampuan memotret. Kalau memotret hanya merekam. Kita lagi makan, kita lagi selfie apa sih? Ya itu biasa memotret. Tapi kalau memang memotret, mengabadikan kehidupan manusia secara keilmuan, itu lain ceritanya. Nah, makanya itu tadi sadar, yang kedua sekolah. Oke. Baik ya para pemirsa sekalian ya, ini menarik sekali hari ini pembahasan kita, tentunya terkait dengan komunikasi fotografi yang merupakan bagian dari sini. Para pemirsaku dimanapun berada, saya tidak memberikan kesimpulan, tapi ada hal-hal yang menarik dari beliau bahwa sinematografi itu bisa menghentikan gerak. Fotografi itu bisa menghentikan gerak. Memberhentikan gerak. Dia bekerja bisa memberhentikan gerak. Dan kemudian tentunya pemahaman tentang fotografi ini sebagaimana yang beliau rekomendasikan bahwa harus dari teori dulu, harus ke kampus baru turun ke lapangan. Apa sih arti sebuah praktek kalau tidak pernah didahului dengan satu pemahaman yang baik atau pengetahuan yang baik? Perlunya kognitif, kemudian ada afektif, dan kemudian lanjut dengan konatif. Itu bagian dari proses dalam ilmu komunikasi. Baik para pemirsa sekalian di mana berada, terima kasih atas segala atensinya. Kita berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Hasbullah Matar, sudah hadir di studio kita ini, Mr. Koronis. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ibul. Siap. Alhamdulillah.